Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berkah ini, di tempat yang mulia ini. Tak lupa dan salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulmati ilan nur. Para muslimin rahimahullah, banyak sekali di bulan puasa ini kita mengambil berkah, kita mengambil suatu pahala yang luar biasa. Di bulan puasa ini tentu semua kegiatan pahala kita dilipat gandakan. Banyak sekali pahala-pahala yang kita dapatkan dari bulan puasa, terutama dalam hal menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kunci menuju jalan kesuksesan akhirat yang akan kita dapat di akhirat nanti. Banyak sekali para pemuda dan pemudi yang selalu menuntut ilmu. Kita dapat melihat dari segala kegiatan di bulan puasa. Banyak sekali kultum-kultum yang disampaikan. Banyak sekali kegiatan, banyak sekali hal-hal yang sangat luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Adapun dalam hadis Rasulullah yang mengatakan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Artinya apa? Barang siapa menuntut ilmu, maka dia telah termasuk golongan sabilillah. Apa itu golongan sabilillah? Yaitu adalah golongan orang yang menegakkan agama Allah hingga ia pulang ke rumah. Jadi dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwasanya menjadi orang penuntut ilmu adalah orang yang luar biasa, apalagi di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan dilipat gandakan. Menuntut ilmu adalah kunci utama dari hal menuju suatu kesuksesan kita nanti, atau dikatakan di akhirat nanti. Walaupun kita menuntut ilmu, hanya beberapa ilmu yang kita dapatkan ataupun beberapa banyak yang kita dapatkan, itu adalah hal kunci juga, yang dimana ilmu yang terekam di dalam diri kita, kita praktekkan, kita amalkan, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Karena para pemuda dan pemudi saat ini tentu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dan juga menuntut ilmu itu tidak pandang umur. Menuntut ilmu itu apabila kita mendengarkan dari orang sekitar kita, mendapatkan suatu diskusi, mendapatkan suatu ceramah, maupun mendapatkan suatu nasihat dari seseorang maupun orang lain, itu adalah ilmu bagi diri kita. Sekitar kita adalah ilmu. Dan juga orang yang menuntut ilmu adalah orang yang menegakkan agama Allah. Kenapa? Karena dia menjalankan warisan dari sang nabi, yaitu adalah menuntut ilmu. Para sahabat pun menuntut ilmu selalu kepada nabi, selalu dengan orang-orang soleh. Menuntut ilmu itu tidak pandang umur. Menuntut ilmu itu tidak harus orang kaya ataupun orang miskin, tetapi menuntut ilmu itu adalah kunci utama kita untuk menjadi orang yang luar biasa, yang menjadi orang yang bisa
memberikan dampak positif kepada orang lain. Kita menuntut ilmu itu tidak harus berada di tempat yang luar biasa, tidak harus di tempat yang kecil-kecilan, tetapi kita harus ikhlas menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu dengan niat yang ikhlas maupun dengan niat ingin menuntut ilmu semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dalam sebuah hadis menceritakan tentang akhlak Nabi, yaitu beberapa orang datang kepada Zaid bin Sabit lalu berkata, "Ceritakanlah kepada kami hadis-hadis tentang Rasulullah." Zaid bin Sabit berkata, "Apa yang perlu aku ceritakan kepada kalian? Aku adalah tetangga beliau. Apabila turun wahyu, beliau memerintahkanku agar menuliskan untuk beliau. Apabila kami menyebut-nyebut urusan dunia, maka beliau akan menyebutnya bersama kami. Apabila kami menyebut-nyebut urusan akhirat, maka beliau akan menyebutnya bersama kami. Dan apabila kami menyebut tentang makanan, maka beliau menyebutnya bersama kami. Semua ini aku ceritakan kepada kalian tentang Rasulullah." Begitu luar biasa akhlak seorang Nabi. Beliau adalah kunci utama kita menuju jalan surga. Kita belajar dengan Nabi, akhlak Nabi. Karena apa? Kita menuntut ilmu semata-mata kita ingin mencari ridho Allah dan kita ingin bertemu kepada sang Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim harus menjalani proses pendidikan sepanjang harinya, belajar, menyampaikan ilmu sepanjang hidup. Mengajarkan ilmu pengetahuan dalam proses pendidikan sehingga yang bersangkutan meninggalkan perbuatan maksiat. Jadi dalam hal ini konteks yang kita dapat adalah ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita praktekkan semata-mata adalah jalan untuk menghindari hal-hal yang bisa menjerumus kita ke dalam maksiat. Ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita berikan tentu akan memberikan suatu hal yang positif bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Karena menuntut ilmu itu sangat luar biasa, apalagi di bulan suci Ramadan. Dalam suatu hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Maka berhati-hatilah kalian pada bulan Ramadan. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pada apa-apa yang tidak dilipat gandakan dalam selain bulan Ramadan. Demikian pula kejelekan-kejelekan juga dilipat gandakan." Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis tersebut juga menjelaskan artinya apa? Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang baik maka mendapatkan pahala, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apabila kita melakukan hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak baik ataupun kemaksiatan, maka kejelekan tersebut ataupun kemaksiatan tersebut akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Sesuatu yang kita lakukan tentu di bulan suci Ramadan ini, alangkah baiknya kita selalu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Beribadah sepanjang waktu hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata ingin mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu kita ingin sekali bertemu dengan Nabi, tentu sekali kita ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala dan para nabi kita, apalagi Nabi Muhammad SAW, yaitu kuncinya adalah menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, maka sesuatu yang kita jalankan, sesuatu yang kita praktekkan dalam hal kebaikan, insya Allah
dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, kita insya Allah akan bertemu dengan para nabi. Jadi dalam hal menuntut ilmu ini tentu banyak sekali hal yang didapatkan, apalagi di bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan adalah bulan suci dilipat gandakan pahala-pahala yang telah kita lakukan daripada bulan-bulan sebelumnya. Karena itu di bulan suci Ramadan ini kita berhati-hati dalam melaksanakan hal-hal yang bisa menjerumus kita ke dalam kemaksiatan. Maka dari itu saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekhilafan yang telah saya ucapkan, karena saya adalah makhluk yang bisa melakukan kesalahan dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini ceramah yang disampaikan semoga berkah, semoga dapat diambil kebaikannya, semoga dapat diteladani dan dipraktekkan secara kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain hari dan kita bisa berkumpul di tempat surganya Allah bersama para nabi dan bertemu dengan orang-orang yang saleh, semuanya terkumpul dalam satu surga kita yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.